Perkenalkan, nama saya Putri Pelangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen syariah. Manajemen syariah adalah mengatur dan mengelola sesuatu berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Selanjutnya ada perbedaan manajemen syariah dengan manajemen konvensional. Manajemen syariah berlandaskan pada nilai-nilai agama, sedangkan manajemen konvensional berfokuskan kepada keuntungan duniawi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Selanjutnya, ciri-ciri utama manajemen syariah. Nah, yang pertama itu berlandaskan keimanan, yang kedua struktur organisasi yang jelas, yang ketiga sistem yang teratur. Selanjutnya ada prinsip manajemen syariah. Nah, yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan dalam sistem manajemen. Yang kedua itu ada menegakkan kebenaran. Manajemen syariah harus transparan, benar, dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga, menegakkan keadilan, bersikap adil dalam mengambil keputusan dan tindakan, serta tanpa memihak kepada siapapun. Yang keempat, menyampaikan amanah, menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, unsur manajemen syariah. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan adalah menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya agar dapat bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi ini tidak hanya berfokus kepada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberkahan, keseimbangan, dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, perencanaan organisasi. Proses penyusunan strategi dan pengelompokan aktivitas dalam suatu lembaga atau perusahaan berbasis Islam. 5. Pengawasan. Proses memastikan bahwa keseluruhan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prinsip Islam, standar operasional, dan tujuan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayat akan melanjutkan materi dari Putri Pelangi, di mana materinya yaitu dasar-dasar manajemen syariah, tujuan manajemen syariah, dan implikasi manajemen syariah. Yang pertama, dasar-dasar manajemen syariah meliputi yang pertama keadilan. Keadilan adalah prinsip fundamental dalam Islam yang harus diterapkan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, dan keyakinan seseorang. Al-Quran menggunakan istilah adil dan qis yang berarti keseimbangan dan distribusi yang merata. Dalam konteks manajemen, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan transparansi dan kesetaraan. Yang kedua yaitu ada amanah dan pertanggungjawaban. Setiap individu memiliki amanah atau tanggung jawab kepada Tuhan, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Amanah dalam Islam meliputi kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jika amanah disia-siakan, maka kehancuran akan terjadi. Oleh karena itu, setiap pemimpin dan atau pengelola harus menjalankan tugasnya dengan pertanggungjawaban dan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah faktor penting dalam manajemen syariah. Keberhasilan manajemen sangat tergantung pada cara komunikasi yang tepat dan jelas. Dalam Islam, komunikasi yang baik dapat membantu menyampaikan kebijakan dan keputusan dengan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen syariah. Tujuan manajemen syariah yang pertama yaitu mengarahkan setiap kegiatan agar tertata dan sesuai dengan nilai Islam. Yang kedua yaitu menjalankan dan mengevaluasi strategi agar tetap sesuai norma Islam. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan manajemen berbasis nilai Islam. Yang keempat, mempengaruhi fungsi manajemen dengan nilai Islam demi ridho Allah. Yang kelima, menganalisis kekuatan dan kelemahan
dan ancaman organisasi. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja Islami. Yang ketujuh, membentuk kepemimpinan lembaga Islam yang ideal. Dan yang terakhir, mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kinerja berbasis agama. Materi yang terakhir yaitu implikasi manajemen syariah. Implikasi manajemen syariah ada dua sisi, yaitu positif dan negatif. Implikasi positifnya itu yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Manajemen bank syariah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan. Manajemen bank syariah yang efektif dapat meningkatkan pendapatan bank melalui peningkatan volume transaksi dan pengembangan produk. Yang ketiga yaitu meningkatkan stabilitas keuangan. Manajemen bank syariah yang baik dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank dan mengurangi resiko keuangan. Selanjutnya yaitu implikasi negatifnya. Yang pertama yaitu resiko keuangan. Manajemen bank syariah yang buruk dapat meningkatkan resiko keuangan bank dan mengurangi stabilitas keuangan. Yang kedua yaitu kehilangan kepercayaan masyarakat. Manajemen bank syariah yang buruk dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada sumber daya. Manajemen bank syariah yang buruk dapat meningkatkan ketergantungan bank pada sumber daya yang tidak stabil. Baiklah, itu tadi materi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.